Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Pak Jana senang menemui Anda semua dimanapun sedang berada untuk belajar bersama-sama, yaitu matematika pra-KBM. Kapan? Kapan saja, di mana saja, sendiri atau berkelompok. Baik, apa materinya? Masih pokok bahasan integral. Materinya adalah volume benda putar antara dua kurva mengelilingi sumbu Y. Sebagai suatu ilustrasi, di sini saya buat permisalan dua buah kurva. Ini sumbu X, sumbu Y, pangkal koordinat. Kemudian ini kurvanya, dua buah kurva. Satu adalah X1, yaitu fungsi FY, dan satu lagi adalah X2, fungsi GY. Dari yang diarsir ini punya apa? Batas bawah Y sama dengan A, batas atas Y sama dengan B. Jadi dari yang diarsir ini terletak antara apa? Antara dua kurva, ya. Antara dua kurva. Hanya saja di sini karena sudah diketahui apa? Intervalnya, batas bawah, batas atasnya, maka kita akan lebih mudah. Tapi kalau belum diketahui batas bawah, batas atas atau interval dari benda yang dimaksud, maka apa? Benda antara dua kurva adalah dimulai dari titik potong kedua kurva itu. Tentu kita harus mencari nih koordinat titik potong dari kurva itu untuk menentukan apa? Intervalnya. Ya, oke. Ini berapa? Kemudian di sini berapa? Ya, kita cari titik potongnya. Tapi di sini intervalnya sudah diketahui. Nah, suatu ketika pasti Anda akan ketemu soal yang tidak diketahui batas bawah, batas atas dari interval antara apa? Daerah antara dua kurva itu. Tentu Anda harus mencari titik potongnya, ya, untuk mendapatkan apa? Interval bawah batas-batasnya, ya, interval dari daerah yang diarsir itu. Baik, kita tinggal akan gunakan rumus. Nah, di sini kita akan gunakan rumus dengan menganalogikan apa? Benda putar antara dua kurva yang mengelilingi sumbu X yang sudah kita pelajari, ya. Maka kita dapatkan suatu rumus ini. V sama dengan Pi integral, ya, integral V sama dengan Pi integral F kuadrat Y kurangi G kuadrat Y dy. Nah, yang dikurangi ini, fungsi yang dikuadratkan yang dikurangi ini adalah posisinya apa? Lebih jauh dari sumbu Y dibandingkan dengan pengurangnya. Kalau pengurangnya ini lebih dekat dengan sumbu Y. Ya, oke. Ini juga bisa ditulis dalam bentuk lain. V sama dengan apa? Integral apa? Pi kali integral X1 kuadrat kurang X2 kuadrat dy, batas bawah A, batas atas B. Ya, tadi maaf saya lupa menyebutkan ini Pi, ya. Oke. Sekarang untuk lebih memahami lebih lanjut, kita akan buatkan sebuah contoh. Ini contoh yang pertama.
Tentukan volume bangun yang diarsir berikut ini jika diputar mengelilingi sumbu Y. Bangunnya mana? Nah, kita perhatikan ini. Ini sumbu-sumbu koordinat, kemudian ini ada kurva, X sama dengan 6, ya, dan ada lagi kurva X sama dengan 4. Nah, jadi kurvanya sudah dinyatakan dalam bentuk X sama dengan, ya. Ini kalau kita putar pada sumbu Y. Sudah siap kita putar ini, ya, tidak perlu mengubah lagi persamaan fungsinya. Kemudian batas, ya, batas antara dua kurva, ini kan daerahnya, daerah antara dua kurva ini. Nah, ini yang diarsir, ini yang dimaksud, tapi ini harus ada batas intervalnya. Dia memiliki batas interval, batas bawah, dan juga batas atas. Batas atasnya Y sama dengan 9, sedangkan yang batas bawahnya Y sama dengan -5. Jadi intervalnya, daerah yang diarsir ini, interval Y-nya adalah Y nilainya mulai dari -5 sampai dengan 9. Baik. Setelah diputar pada sumbu Y, kira-kira bangunnya seperti apa? Bisa membayangkan? Ya, bangunnya kira-kira seperti ini. Ya, itu. Nah, itu jadinya seperti itu. Jadi seperti bentuk tabung, tetapi dindingnya tebal. Jadi seperti buis, itu beton buis yang sering digunakan untuk sumur gali ataupun dipakai untuk gorong-gorong, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lanjut. Apa yang diketahui ini sudah bisa kita gunakan ke dalam rumus, ya. Rumusnya yang pertama tadi adalah V sama dengan integral V sama dengan B kali integral F kuadrat Y kurangi G kuadrat Y dy, batas bawah A, batas atas B. Nah, kalau ini yang F kuadrat Y itu yang mana? Nah, di gambar ini adalah X sama dengan berapa? 6. Ya, ini. Sedangkan yang GY ini di gambar adalah X sama dengan 4. Terus A-nya adalah -5, B-nya adalah 9. Cukup jelas ya? Sekarang diputar. Bagaimana volumenya? Yaitu ini kita tinggal substitusikan aja. Nilai-nilai tadi kita substitusikan. Ya, ini bentuk lain ya dari rumus tadi. Ini bentuk lain dari rumus tadi. Jadi ini F kuadrat Y atau X2 kuadrat, sedangkan yang G kuadrat Y itu sama dengan X1 kuadrat, ya gitu ya. Nah, X2 kuadrat tadi adalah 6 kuadrat, sedangkan yang X2 kuadrat adalah 4 kuadrat. Kita hitung, ya. Oh iya, batas bawahnya -5, batas atas berapa? 9. Kita hitung, setelah kita kuadratkan ini hasilnya, kita sederhanakan, 36 kurangi 16 adalah ketemu 20, ya. Sehingga volumenya sekarang sudah kelihatan, yaitu Pi integral 20Y, 20 dy, ya, batas bawah -5, batas atas 9. Sekarang kita masukkan untuk yang batas atas dulu, masukkan ke 20, oh ya, ini kita integralkan dulu ya, diintegralkan dulu hasilnya yaitu, nah ini, hasil integralnya 20 dy itu adalah 20y, batas bawah -5, batas atas 9. Sekarang yang 9-nya masuk, dikurangi dengan yang batas bawah,
Ya, masukkan ke rumus ini, ke Y ya. Maka hasilnya, nah ini. Anda tahu, Pi ini adalah 180 dari berapa? 20 kali Y, Y negatif 9, dikurangi negatif 100 adalah, ini 20 kali negatif 5. Oke. Sekarang, setelah kita kurangkan, hasilnya adalah 280 ya. Ya, 280, nah ini 180 dikurangi negatif 100. 280, Pi kita ganti 22/7, disederhanakan, maka hasilnya adalah berapa? P sama dengan 880. Oke, itu contoh. Contoh pertama. Nah, contoh kedua, ini contoh kedua. Tentukan volume bangun yang diarsir berikut ini jika diputar mengelilingi sumbu Y. Bangunnya mana? Kita lihat. Tentu adalah berupa kurva-kurva ya. Ini sumbu X, sumbu Y, pangkal koordinat. Oh, ini kurvanya. X sama dengan min Y kuadrat tambah 7Y. Ini persamaannya sudah X sama dengan ya. Ini kita misalkan ini sama dengan FY, yaitu yang FY-nya. Kemudian satu lagi, ada kurva lagi, ini adalah X sama dengan 10 berupa garis lurus. Ini sebagai GY-nya. Ya, sekarang daerah yang diarsir, daerah antara dua buah kurva. Antara FY dan GY mana? Nah ini. Nah ini daerah yang diarsir ini, kita akan tentukan volumenya setelah diputar mengelilingi sumbu Y. Bangunnya berupa apa ini? Kalian bisa bayangkan seperti cincin, ya kan? Seperti cincin kalau diputar pada sumbu Y. Nah sekarang interval Y dari daerah yang diarsir sudah ketahuan kah? Belum. Kita tentukan dulu interval batas bawah dan batas atas daerah yang diarsir. Nah ini batas bawahnya dan batas atas ini merupakan apa? Titik potong ya. Tentu kita harus cari dulu titik potong. Nah titik potong dua buah kurva yaitu apabila persamaan dua kurva itu sama ya di titik itu ya. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, jadi pada titik potong ini adalah bahwa FY sama dengan GY. FY-nya adalah berapa? Min Y kuadrat tambah 7Y sama dengan G-nya 10. Oke. Nah, sekarang 10-nya ini kita pindah ke kiri. Sehingga luas kanan jadi 0. Sekarang kita faktorkan karena ini adalah merupakan apa? Merupakan persamaan kuadrat. Kita faktorkan. Hasilnya apa? Ya, ini hasilnya. Min Y tambah 2 kali Y min 5 sama dengan 0. Nah, perkalian dua buah faktor. Faktor ini, Y min Y tambah 2, atau 2 kurang Y, ya, sama saja. Ini adalah Y kurang 5. Ini hasil kalinya adalah 0, maka masing-masing sama dengan 0. Sehingga kita peroleh, kalau min Y tambah 2 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Oke. Ya. Dan Y min 5 sama dengan 0, ya kan? Maka Y-nya 5. Jadi, ini yang pertama, min Y tambah 2 sama dengan 0, Y-nya 2. Dan kita dapatkan titik absisnya, X-nya 10, koordinatnya 2. Dan Y min 5 sama dengan 0, Y-nya 5. Nah, titik potongnya 10,5. Jadi sekarang kita sudah tahu apa? Sudah tahu interval Y pada arsiran. Yaitu 2, nilai Y-nya 2 sampai dengan berapa?
2 sampai dengan berapa? Sampai dengan 5. Ditulis seperti ini, Y lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 5. Sudah ketemu intervalnya, maka kita bisa mencari apa? Kita bisa mencari volumenya dengan menggunakan rumus. Ya, ini. Rumusnya V sama dengan V integral F kuadrat Y kurangi G kuadrat Y dy. Batas bawah A, batas atas B. F Y-nya yang mana? Yang min Y kuadrat tambah 7Y. Sedangkan yang GY adalah apa? X sama dengan 10. Ya. Batas bawahnya berapa? 2. Batas atas, jadi A-nya 2. B-nya kita ganti 5. Oke. Ya. Baik, sekarang kita akan mengkuadratkan tentu ya. Mengkuadratkan. Nah, ini kan F kuadrat. F-nya apa? Min Y kuadrat tambah 7Y. Pangkatkan 2. GY-nya berapa? 10. Pangkat 2. Ya. Sekarang gunakan ini. Gunakan apa? Kuadrat dari suku 2. Yaitu A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Ini bacanya apa? Suku pertama kuadrat dikurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua pangkat 2. Gitu ya. Maka ini hasilnya apa nanti? Negatif Y kuadrat pangkat 2 dikurangi apa suku pertamanya adalah Y kuadrat kali suku keduanya 7Y. Jadi ketemunya adalah berapa? 14 Y pangkat 3. Ini nanti gitu. Kemudian suku kedua 7Y kuadrat adalah 49Y kuadrat. Ya gitu ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Sedangkan yang 10 kuadrat tahu ya. 10 kuadrat hasilnya berapa? 100 ya. Pertama-tama kita harus tahu. Oke. Sekarang ini tadi apa? Suku pertama kuadrat. Y pangkat 4 dikurangi 2 kali suku pertama sekali suku kedua negatif 14Y pangkat 3 ditambah suku kedua pangkat 2 49Y kuadrat dikurangi 10 kuadrat berarti 100. Ya. Ini integral, ini dy. Nah, sekarang kita integralkan. Ini yang pertama ini Y pangkat 4, pangkatnya 4. Nanti hasil integralnya pangkat 5, penyebutnya 5. Ini 14Y, Y-nya pangkat 3, hasil integralnya pangkat 4, penyebutnya 4. 49Y pangkat 2, pangkatnya 2, hasil integralnya pangkat 3, penyebutnya 3. Sedangkan ini 100 dy ya. Itu nanti ketemunya adalah berapa? Integralnya adalah 100Y. Oke, kita lanjut. Nah, itu hasilnya. Batas bawahnya berapa? 2, batas atas 5. Sekarang ini hasil integralnya ini. Ya, hasil integralnya ini. Sekarang kita mencari atau menghitung nilainya dengan cara mensubstitusikan batas atas ini 5, kita gantikan ke Y ini. Ya, ganti 5 semua. Kemudian nanti dikurangi ini Y ya, diganti dengan berapa? 2. Itu sebagai pengurangnya. Ya, baik, kita lanjut. Ya, ini. Jadi hasilnya adalah apa? Pi kali ini tadi 5 pangkat 5 per 5, ini kita ganti 5 jadi 14 kali 5 pangkat 4 per 4, ini Y-nya kita ganti 5 jadi 49
5 pangkat 3 per 3 dikurangi ini 100 kali negatif dikurangi 100 kali 5. Dikurangi dengan, kalau kita ganti dengan 2, Y-nya, 2 pangkat 5Y dikurangi 14, 2 pangkat 4 per 4, 2 pangkat 5 per 5 ya, ini tadi. Kemudian 49 kali Y pangkat 3 per 3 kurangi 100 kali 2. Oke, sambil diamat-amatin, sambil dihitung kalau mau. Tapi nggak usah ya, nggak usah dihitung. Tapi boleh dicoba dihitung. Untuk apa? Untuk mencoba berlatih. Baik. Sampai di sini saya minta kepada Anda semua yang mengikuti channel ini untuk terlebih dahulu seperti biasa mengapresiasi upaya Pak Jana ya untuk tetap eksis bersama Anda semua. Semoga bermanfaat bagi para pengunjung. Mohon untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Oke, baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita lanjutkan hasilnya. Jadi yang depan ini yang dikurangi kita reken ya. Kemudian yang nanti belakang untuk pengurangnya juga kita reken, kita hitung ya. Baik. Hasilnya adalah ini hasilnya yang depan. Kemudian yang pengurangnya ini hasilnya. Nah, setelah direken-reken, dihitung-hitung, ini hasilnya berikutnya. Perhatikan ya hasilnya. Yang depan itu, yang dikurangi ini, adalah ternyata ketemu negatif 25 per 6. Kemudian dikurangi dengan, ya pengurangnya adalah negatif 118 per 15. Dikalikan pi. Ya. Ini untuk pengurang, ya negatif, maka menjadi tambah ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah pi kali 977 per 30. Oke, itu hasil terakhir ya. Baik, jadi volume terakhir. Volumenya adalah 977 per 30 pi. Baik. Panjang ya? Ya nggak apa-apa memang. Nah, sekarang yang penting nalar kita, cara mengerjakan, ya toh, itu yang penting. Hal menghitung itu bagian yang berikutnya ya. Kan Anda semua bisa menghitung dengan menggunakan bantuan alat hitung ya. Ya, baik. Oke, berikutnya. Nah, ini ada soal latihan. Soalnya sederhana. Kalau kalian perhatikan cukup sederhana, saya berikan soal latihannya. Nah, dicoba ya. Coba. Kalau nggak bisa sendiri ya dengan kawannya didiskusikan. Tapi saya yakin Anda semuanya bisa. Kalau lihat depan lagi, diputar ulang ya. Baik. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, subscribe-nya, like, dan juga share-nya kepada teman yang membutuhkan. Sampai di sini, terima kasih, sampai jumpa.